Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pertemuan keberapa ini ya? Pertemuan ketiga dan empat mungkin ya, saya jadiin satu. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank. Nah, di presentasi sebelumnya, teman-teman banyak yang bertanya terkait dengan apa sih rekonsiliasi bank itu dan kenapa perusahaan itu harus membuat rekonsiliasi bank dan kira-kira berapa lama sih perusahaan itu untuk melakukan rekonsiliasi bank? Nah, kita tengok di sini. Nah, apakah rekonsiliasi bank itu? Jadi, rekonsiliasi bank itu adalah sebuah aktivitas ya, aktivitas untuk apa? Untuk menganalisis atau mengidentifikasi adanya perbedaan antara catatan transaksi bank dengan saldo akhir yang ada di buku besar perusahaan. Nah, kita tengok sederhananya itu, jadi si akuntan ini gitu ya, periodenya biasanya sebulan, setiap akhir bulan atau mingguan misal. Nah, ini mau merekonsiliasi antara buku tabungan, ya, buku tabungan. Buku tabungan berarti apa? Catatan bank ya yang ada di perusahaan versus buku kas yang ada di perusahaan. Nah, apa namanya? Itu teman-teman. Contoh dari atau definisi dari rekonsiliasi. Ada juga yang apa namanya menyebutkan bahwa rekonsiliasi bank adalah kegiatan untuk menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan atau mencocokkan, menganalisis gitu ya antara saldo kas gitu ya, antara perusahaan dan bank. Karena biasanya gitu ya, perusahaan ini kan di pertemuan lalu, perusahaannya tuh kan biasanya tuh apa namanya menyimpan uang kasnya tuh di bank. Kecuali kalau misal ada yang kita sebut pertemuan kemarin ada yang namanya kas kecil, petty cash, itu bisa tuh kas kecil itu dimasukkan di brankas gitu ya. Cuman untuk yang ini konteks yang rekonsiliasi bank itu adalah uang simpanan perusahaan yang ada di bank itu dicocokkan setiap setiap akhir bulan atau akhir minggu gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah terjawab. Yang pertama adalah definisi rekonsiliasi bank itu apa. Kemudian yang kedua adalah periodenya. Periodenya biasanya ya bisa 1 bulan, bulanan atau mingguan. Nah, rekonsiliasi bank yang seperti saya sebutkan tadi itu biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada sisi bank di mana gitu ya. Ini pada sisi bank tuh berarti apa sih? Statement of bank atau apa namanya? Buku tabungan kita, buku tabungan perusahaan yang ada di bank gitu ya. Atau rekening koran bisa jadi rekening koran yang biasanya di print gitu ya setiap bulan. Nah, ini pada rekonsiliasi ini pada sisi bank dimulai dengan mencatat saldo kas menurut bank sampai dengan adjusted balance. Kemudian yang kedua, pada sisi perusahaan atau kas atau catatan menurut perusahaan dimulai dengan mencatat saldo kas menurut catatan perusahaan sampai dengan adjusted balance. Nah, ini contoh yang lebih realnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Nah, di sini bisa kita tengok ya, teman-teman ya. Jadi itu kita merekonsiliasi itu caranya seperti ini, bentuknya, modelnya seperti ini. Yang pertama ini catatan menurut apa namanya, menurut bank gitu ya. Dan yang kedua adalah saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang ini membuat keduanya ini menjadi berbeda. Bisa jadi gitu ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan berapa, 1 atau 2 ya, itu bisa jadi karena fraud, Bu. Sengaja memang. Dari bagian akuntansinya, misal kong kali kong. Atau bisa jadi bukan fraud, tapi kesalahan error, salah catat. Gitu kan. Atau bisa jadi karena ada yang namanya ini, deposit in transit.
atau adanya outstanding check, atau adanya biaya bunga yang belum dicatat oleh perusahaan atau belum dikurangkan oleh perusahaan. Nah, kita bedah satu-satu. Ini cash balance according to banks. Jadi ini saldo kas menurut tabungan kita di bank atau menurut rekening koran lah ya. Ini ditambahkan dengan apa? Salah satu contohnya adalah deposit in transit. Nah, kalau teman-teman tadi ada yang nanya, apa sih deposit in transit itu? Nah, deposit in transit itu bahasa Indonesianya gitu ya, itu setoran dalam perjalanan. Nah, artinya apa, Bu? Artinya gitu ya, perusahaan sudah setor uang ke bank, ya, namun oleh bank itu belum dicatat. Maka dalam konteks ini harus ditambahkan. Karena apa? Kan banknya belum nyatat. Berarti waktu periode rekonsiliasi, banknya itu harus mencatat dengan cara apa? Dengan cara menambahkan, gitulah. Kemudian ada hal-hal yang ini tadi yang untuk menambahkan ya. Deduct berarti apa? Ini mengurangkan. Mengurangkan itu salah satu contohnya adalah outstanding check. Outstanding check itu apa, Bu? Outstanding check itu bahasa Indonesianya biasanya teman-teman sebut cek dalam perjalanan. Nah, ini cek ini gitu ya, telah dikeluarkan perusahaan gitu ya. Namun belum diuangkan oleh pemegang cek. Sehingga gitu ya, si bank ini harus mengurangi. Karena apa? Karena kan nanti suatu saat gitu ya, si pemegang cek ini bisa mencairkan dananya ke bank gitu kan. Makanya di konteks ini harus dikurangi. Sehingga kita ketemulah yang terakhir ini adjusted balance atau saldo setelah disesuaikan. Caranya gampang, tinggal saldo kas menurut catatan bank ini berapa, ditambahkan deposit in transit atau hal-hal yang bisa menambah gitu ya, dikurangi dengan outstanding check atau hal-hal yang bisa mengurangi duit yang ada di bank. Ketemulah saldo adjusted balance-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mencatat atau mendapatkan saldo yang telah disesuaikan dari bank gitu ya. Proses yang kedua adalah kita harus menyesuaikan adjusted balance yang ada di perusahaan. Nah, ini bisa saya kasih ilustrasinya di sini. Ada beberapa hal yang dia bisa menambah atau mengurangi. Yang bisa menambah contohnya adalah notes collected by bank. Notes itu apa sih? Wesel. Berarti ini ada orang yang bayar wesel ke kita, gitu ya. Ada orang yang bayar wesel ke kita. Namun di bank itu belum mencatat, sehingga ini sehingga ini akan menjadi haknya kita gitu loh. Kita akan dapat duit karena ada orang yang bayar wesel ke kita, sehingga ini harus ditambahkan. Nah, untuk mengurangi mengurangi. Ini contohnya apa? Contohnya adalah NSF checks. NSF check itu apa, Bu? Biasanya disebut dengan cek kosong atau non-sufficient funds. Ya, cek kosong. Atau cek yang tidak ada atau tidak cukup dananya. Contoh yang lain adalah namanya service charge, atau ketika teman-teman nabung di bank, kan, biasanya kan ada biayanya kan, ada biaya banknya kan. Nah, biaya banknya ini secara logik berarti kan perusahaan harus ngeluarin duit toh buat apa? Buat bayar itu yang namanya service charge atau biaya administrasi lah. Nah, biaya-biaya administrasi ini berarti harus apa? Harus digunakan untuk mengurangi ya, pada saat rekonsiliasi bank. Sehingga nanti kita ketemulah ini adjusted balance-nya. Segini-segini gitu ya. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat rekonsiliasi bank, pencatatan pada sisi bank. Itu langkah-langkahnya ini ya, yang tadi saya bilang ya. Yang pertama,
Ini sebenarnya penjabaran dari yang tadi aja ya. Step pertama, masukkan saldo kas menurut bank, menurut catatan bank. Yang kedua, tambahkan deposit yang tidak dicatat oleh bank, atau kita harus di step kedua ini kita harus mengidentifikasi ini tadi ya, deposit in transit tadi ya, yang pada periode sebelumnya maupun periode saat ini. Nah, contohnya ini deposit in transit. Step ketiga, ini tadi ya, kurangkan outstanding checks yang belum dibayar. Kemudian yang keempat adalah hitung atau jumlahkan saldo pada step 2 dan kurangkan saldo pada step 3. Nah, ini sama plek sama yang tadi sih. Nah, ini pada sisi perusahaan. Sisi perusahaan step-stepnya juga sama. Kita harus memasukkan saldo kas menurut catatan perusahaan. Setelah itu ditambahkan memo kredit yang belum dicatat. Contohnya tadi ya, piutang wesel dan bunga. Oh ya, yang untuk yang kedua ini ya, yang selain tadi yang terkait dengan piutang wesel ya, ini juga ketika kita dapat bunga, kita nabung biasanya kan kita dapat bunga ya, bunga itu kan nambah gitu kan. Kalau menambah berarti tinggal ditambahkan pada step kedua ini. Nah, step ketiga ini adalah yang tadi untuk tidak ya, mengurangi. Contohnya, masih ingat enggak tadi? Contohnya yang tadi adalah NSF, checks, atau non-sufficient checks, kemudian biaya administrasi, dan lain-lain gitu ya. Yang keempat adalah hitung atau jumlahkan saldo pada step 2 dan kurangkan saldo pada step ketiga. Dan yang terakhir adalah verifikasi apakah saldo menurut bank sudah sama dengan saldo menurut perusahaan. Nah, tadi sudah teorinya. Sekarang kita mau langsung ke contohnya. Karena teman-teman kalau biasanya pakai contoh itu lebih tek gitu ya, lebih paham. Contoh pertama. Pada 31 Juli, bank menunjukkan bahwa terdapat saldo sebesar ini pada rekening korannya si bank ya, ada atau pada tabungan buku tabungan kita yang ada di bank. Saldo sebesar 3.359,78 dolar. Sementara saldo kas menurut catatan PT Power sebesar 2.549,99 dolar. Deposit pada tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank sebesar 816,20 dolar. Nah, ini terdapat beberapa informasi terkait dengan outstanding check. Yang pertama, cek nomor 812 sebesar 1.061 dolar. Cek nomor 2, 878 sebesar 435,39 dolar. Dan cek ketiga sebesar 48,6 dolar. Sehingga didapatkan outstanding check atau cek yang beredar sebesar 1.544,99 dolar. Nah, ternyata ada informasi lagi nih, ada informasi tambahan. Ternyata ada di tanggal tersebut atau di tanggal sebelumnya ya, ada piutang wesel sebesar 400 dolar dan bunga 8 dolar sudah ditarik oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Nah, kita tengok nih, pada kejadian ini menambah atau mengurangi. Menambah atau mengurangi mana? Bank atau perusahaan? Nanti kita jawab ya. Kemudian ada kejadian lagi. Ternyata Mr. Tom itu dia memiliki cek gitu ya. Mr. Tom punya cek sebesar 300 dolar. Ini dikembalikan oleh bank karena tadi dana tidak mencukupi atau bahasanya non-sufficient funds atau insufficient funds. Nah, yang terakhir adalah ada kejadian biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 18 dolar. Kemudian di sini kita disuruh membuat rekonsiliasi bank dan jurnal yang dibuat oleh PT Power atas rekonsiliasi tersebut. Bagaimana kalau ada kejadian atau transaksi seperti ini? Nah, ini jawabannya. Nah, ini dalam bank rekonsiliasinya PT Power. Nah, ini cash balance according to bank statement sebesar 3.359,78 dolar. Dari mana ini, Bu? Dari
informasi yang ini. Nah, tadi kan step pertama nih. Nah, pada sisi bank menunjukkan bla 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 bla. Nah, ini 3.359,78. Ditambahkan dengan deposit in transit sebesar 816,20. Dari mana informasinya, Bu? Dari yang ini. Ada deposit yang belum dicatat atau kita bilangnya deposit in transit sebesar 816,20 dolar. Nah, dikurangi dengan yang namanya ada outstanding check. Nah, ini dari mana, Bu? Dari informasi yang di sini, outstanding check. Diingat-ingat. Berarti yang deposit in transit menambah dan outstanding check adalah mengurangi. Nah, sehingga didapatlah adjusted balance-nya sebesar 2.630,99. Nah, udah selesai. Karena kejadian-kejadian atau transaksi yang bisa menambah dan mengurangi pencatatan bank sudah selesai. Sekarang kita tengok di catatan perusahaan gimana? Oh, semula 2.549. Informasinya dari sini. Nih. Saldo kas menurut catatan PT Power adalah 2.549,99. Kemudian ditambahkan note and interest collected by bank. Ini apa sih? Wesel. Notes itu wesel ya. Jadi piutang wesel dan bunga. Kalau kita dapat piutang dan dapat bunga, gitu ya. Ini berarti apa? Berarti duit kita nambah. Kan sederhananya gitu. Duit yang ada di perusahaan nambah. Dari mana informasinya, Bu? Dari sini. Piutang wesel sebesar ditarik oleh bank, namun belum dicatat oleh perusahaan. Nah, dikurangi dengan NSF 300 dolar dan ini apa? Biaya bank. Biaya banknya sebesar berapa? 18 dolar. Kemudian dikurangi dengan apa lagi, Bu? Ini sebenarnya ada soal tambahan ya di sini ya, ada soal tambahan lagi. Saya itu lupa untuk mencatatnya. Ini ada error in recording check nomor sekian-sekian. Ini ada cek yang ditulisnya itu harusnya taruhlah ya. Ini misal harusnya ada soal tambahannya. Soal tambahannya ini contohnya harusnya cek itu nilainya 30, tapi ditulis oleh si akuntan bank itu hanya sebesar 21. Berarti ada berapa? Ada 9 yang belum dicatat. Sehingga kita akan menambahkan kekurangannya ini di bagian kelebihan maksud saya, karena ini didaknya, sorry. Jadi ini harusnya 21, gitu ya, 21, realnya 21 dolar, tapi dicatat oleh si bagian akuntannya itu sebesar 30. Berarti kelebihan berapa? Harusnya 21, dicatatnya 30. Berarti kelebihan 9. Kalau kelebihan 9, maka apa? Kita harus dari sisi perusahaan harus mengurangkan errornya ini, kesalahannya ini sebesar 9 dolar. Sehingga didapatlah angka 327 dolar. Nah, setelah melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka didapatlah adjusted balance-nya sebesar 2.630,99. Nih, tengok teman-teman. Sama kan? Sebelumnya beda kan? Sebelumnya menurut catatan bank 3.000 dan catatan perusahaan 2.000. Tapi setelah kita mengidentifikasi, menganalisis, mencatat kekurangan dan kekurangan maupun kelebihannya, gitu ya, didapatlah angka yang sama. Jadi saldo menurut banknya 2.630,99. Begitu juga dengan catatan di perusahaan balance. Nah, ini yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Jurnal yang dibuat oleh PT Power itu seperti apa sih, Bu? Gitu ya. Jadi jurnalnya ini adalah jurnal dari sisi
Mana ini? Dari sisi yang di perusahaannya ini. Contohnya, nih, di bagian notes and interest credited bank. Karena ini dia menambah, ya, kayaknya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jurnal ini logiknya seperti ini. Karena tadi ada piutang wesel dan pendapatan bunga, berarti kita apa? Karena kita dapat duit, dari mana duitnya, Bu? Dari piutang wesel dan bunga, ya. Karena kita punya tabungan, maka kita dapat bunga. Maka ini duitnya bertambah. Kalau duit bertambah, maka apa? Kasnya bertambah. Ingat, saldo normal kas itu akan selalu di posisi debit. Gitu ya logiknya ya. Kemudian jurnal apa lagi yang harus, atau akun apa lagi yang harus dicatat, Bu? Yaitu tadi yang untuk pengurangan. Nah, contohnya apa? Tadi piutang dagang. Tapi kan ada NSF tadi ya, atau cek kosongnya 300 mengurangi. Kemudian ada biaya-biaya nih, miscellaneous expense tuh biaya lain-lain, biaya kecil-kecil. Contohnya yang di kasus tadi adalah biaya administrasi bank, gitu kan? Nah, ini kalau kita ngeluarin duit, kita bayar beban, kita bayar expense, kita bayar biaya gitu kan. Itu kan duit kita berkurang kan, duit di perusahaan berkurang kan. Kalau duitnya berkurang berarti kasnya biayanya bertambah gitu ya. Kita ngeluarin duit gitu. Kita ngeluarin duit. Kalau ngeluarin duit berarti apa? Kasnya berkurang. Yang terakhir adalah accounts payable, ada utang dari si Taylor Corporation. Ini tadi yang untuk nyatet ini ya, untuk nyatet yang error ini tadi. Jadi kalau jurnalnya itu berarti yang apa yang menambah dan apa yang mengurang akan di jurnal di sini. Ngurangin apa, Bu? Ya, kalau yang nambah kas, ngurangin kas. Gimana teman-teman? Gampang kan? Sederhana. Nah, saya mau ngasih contoh yang contoh kedua. Ya, biar lebih kalau contohnya banyak kan teman-teman ilustrasinya banyak. Nah, contoh yang kedua adalah ini lebih sederhana lagi nih. Berikut merupakan data yang diperoleh untuk merekonsiliasi data antara bank dengan PT Surya. Ini saldo per banknya segini. Saldo menurut catatan perusahaan adalah 13.000 sekian-sekian. Ini ada biaya administrasi bank, deposit in transit, NSF checks, sama outstanding check sebesar $5.250. Berapakah adjusted balance pada rekonsiliasi bank? Coba tebak. Saya kasih waktu 5 detik. Jadi sekarang ya, 5, 4, 3, 2, 1. Saya yakin teman-teman yang di rumah atau mahasiswa saya sudah bisa menjawab. Jawabannya adalah 13.000. Gimana Bu cara menghitungnya? Ingat step pertama ditambah. Step pertama apa Bu? Step pertama adalah nih saldo per bank 14.500. Ditambah apa? Ditambah dengan ini namanya yang 3.750 apa? Deposit in transit. Akan selalu menambah deposit in transit. Dikurangi dengan apa, Bu? Dikurangi dengan 5.250 adalah outstanding check. Sehingga didapatlah angka 13.000 dolar. Nah, pada sisi perusahaan, kita aplikasikan step yang pertama dari catatan ini, 13.000 sekian-sekian, kemudian dikurangi gitu ya dengan 75, dikurangi dengan 75, dikurangi lagi dengan NS atau cek kosong sebesar $800, sehingga didapatlah angka 13.000 dolar. Jurnalnya bagaimana, Bu? Jurnalnya berarti yang ini nih, pada sisi perusahaan.
Ini karena ini mengurangi semua, berarti gampang. Tinggal piutang usaha, ini dari piutang usaha, kemudian biaya lain-lain, ini tadi dari biaya administrasi bank ya. Sehingga didapatlah, oh ternyata ada kas kita yang keluar sebesar $875. Gimana teman-teman? Mudah kan rekonsiliasi bank? Kalau teman-teman belum bisa mencerna, belum bisa menemukan logiknya, diulangi videonya pelan-pelan. Kok masih nggak bisa lagi? Sudah, cara yang paling sederhana adalah menghafalkan. Menghafalkan apa-apa saja yang bisa menambah dari sisinya si bank, apa-apa saja yang bisa mengurangi dari sisinya bank, begitu juga di sisi perusahaan. Oke, sekian dari saya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tetap semangat untuk belajar akuntansi. Jika ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.